semuanya, perkenalkan saya Muhammad Darlan. Saya dari Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi, angkatan 10, nomor NDH 03. Hari ini saya akan bahas suatu hal yang tiap hari nongol di HP, konten medsos tentunya ya. Tugas kita sebagai ASN bukan cuma nge-like, tapi nge-sharing, karena apa yang kita share bisa ngaruh ke publik loh, bahkan ke reputasi instansi kita. Di agenda 3 saya di Latsar CPNS saya belajar tentang digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety. Saya ingin kasih contoh nih ya. Ada beberapa hoax yang banyak menyebar. Nah, kita harus punya kemampuan smart ASN ini. Contoh gini, hoaxnya gini nih. Baru-baru ini rame tautan palsu pendaftaran CPNS 2025. Pasti kita pernah ngerasain kan? Nah, yang disebar via WhatsApp. Banyak yang hampir kepancing tuh. Padahal Kominfo sudah ngasih label itu adalah hoax. Buat tautan beginian nih. Nah, terus kemudian di-like itu padahal bukan dari sumber website yang resmi. Nah, itu harus hati-hati. Itu contoh kasus ya teman-teman yang kemudian akan membuat disinformasi kepada orang lain. Oke, sekarang saya akan coba untuk membahas tentang digital skill. Nah, digital skill ini saya ingin mengambil tentang bagaimana cara cepat bedain jenis konten. Contoh ya, hoax ya. Hoax ini cirinya sensasional. Contoh misalkan judulnya itu adalah resmi naik gaji, link ada di sini. Nah, sumbernya ini nggak jelas dan sering nempel link aneh. Contoh lain nih ya, klaim pemerintah resmi naikkan gaji PNS sekian persen, yang berkali-kali dibantah oleh instansi yang bersangkutan. Nah, ini juga kalian harus mencoba untuk membandingkan atau mencek situsnya melalui situs-situs resmi pemerintah terkait dengan hal itu. Kemudian digital skill juga kita harus tahu tentang bagaimana cara bedain jenis konten. Kemudian juga ada jenis konten ujaran kebencian. Kita harus mampu nih membedakan mana konten yang ujaran kebencian, mana konten yang bukan. Dan kemudian juga adu domba, kita juga harus mampu untuk membedakan mana yang kemudian konten yang mengadu domba kita dan mana konten yang kemudian membangun semangat persatuan kita. Dan kemudian juga banyak konten-konten yang hasutan. Nah, ini kita harus arahkan digital skill kita untuk kemudian bisa membedakan jenis-jenis konten. Oke. Kemudian yang kedua adalah saya akan mencoba untuk menerangkan tentang digital etik. Nah, digital etik ini saya ingin lebih mengarahkan kepada netral itu bukan pasif tapi profesional. Ingat ya, netral itu bukan pasif tapi profesional. Nah, sering ASN bahwa pada tahun politik, misalkan pada Pilkada 2024, netralitas ASN ini jadi spotlight loh. Artinya punya hak pilih, tapi nggak boleh menunjukkan keberpihakan di ruang publik. Ya, atau medsos, salam pose jari, ngajak kedukung, nge-repost konten, nge-like, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah berulang kali surat edaran dan surat tulis resmi berulang kali diingatkan. Jaga asas netralitas. Tapi kebijakan jaga tadi, tapi postingan politik minta dukungan dan tahan dulu jarinya dan sebagainya. Nah, ini harus kita jaga bersama-sama untuk netralitas kita. Satu lagi ya, etika yang lagi panas nih, gaya hidup pamer. Baru-baru ini ada kasus ASN yang viral karena pamer kemewahan, lalu diberi sanksi sementara oleh instansinya. Pelajarannya jelas, etika di medsos itu bagian dari integritas teman-teman, bukan sekedar selera ya. Show up bisa berujung pada pemeriksaan etik, jadi jaga ya proporsi kita, konten pribadi kita di media sosial kita agar tetap menjaga insan kita sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian yang selanjutnya ada digital culture nih ya. Digital culture ini saya ingin menyoroti terkait dengan bangun budaya sehat di timeline ya. Bagaimana caranya? Budaya digital ASN adalah sama dengan mengademkan ruang diskusi. Caranya? Ya, yang pertama adalah tanggapi informasi dengan rasa ingin tahu, bukan amarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada konten provokatif yang berpotensi adu domba, beri konteks atau diam, atau laporkan, jangan ikut menyulut.
Nah, kemudian share yang bermanfaat, edukasi layanan publik, tips antisipasi hoak, dan program literasi digital. Pemerintah juga dorong literasi digital lewat siberkreasi yang menekankan 4 pilar tadi untuk masyarakat. ASN termasuk di dalam sasarannya. Oke, oleh sebab itu kita harus punya digital culture yang baik di dalam ruang-ruang digital. Kemudian yang keempat adalah digital safety. Digital safety ini aman itu wajib, bukan opsional, ya. Saya ingin lebih mencoroti pada terkait dengan digital safety itu adalah terkait dengan aman itu wajib, bukan opsional. Keamanan itu ada dua, teman-teman, ada keamanan pribadi dan keamanan institusional. Pribadi ini lebih kepada hati-hati, ada banyak phishing yang berkedok, misalkan link-link WA terkait dengan CPNS, P3K, website mirip dan lain-lainnya. Cek domain dan pengumuman resminya di instansi yang benar, ya. Kemudian juga ada terkait dengan institusional, batasi unggahan yang menampilkan dokumen kerja, ya, atau layar monitor, data dan SOP dan sebagainya terkait dengan keamanan instansi kita sendiri. Jangan sampai kemudian nanti instansi kita dieksploitasi oleh orang lain yang tidak berhak untuk menggunakan hal tersebut. Nah, baik, itu saja mungkin podcast saya kali ini. Nah, saya ingin mengambil beberapa hal penting bahwa dari podcast saya ini, bahwa bedain hoax, ujaran kebencian, adu domba, dan hasutan dengan tameng, yaitu dengan tameng digital skill, etik, kultur, dan safety. Ingat, itu bukan sekedar jabatan, kita etalase pelayanan publik. Ya, kita itu bukan punya jabatan, tapi kita sebagai etalase pelayanan publik. Sehingga tamengi diri kita dengan 4 hal tadi, teman-teman, yaitu digital skill, etik, kultur, dan safety. Ya, sehingga kemudian nanti kita bisa benar-benar menjadi ASN yang smart ASN. Saya pamit, sampai ketemu di podcast saya mungkin selanjutnya. Tapi semangat terus buat kita bersama-sama semangat. Jalankan selalu semata ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.